Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini kita mau upgrade Tiger ini nih, Tiger Barong. Ini mau kita upgrade jadi 260 cc. 260 cc. Jadi udah lama kita nggak bikin konten. Sebenarnya ini banyak bahan konten, cuma kita terlalu sibuk. Apalagi mau lebaran kayak gini nih teman-teman, banyak kerjaan, jadi kita nggak sempat bikin konten. Kali ini kita sempatkan bikin konten tentang upgrade Tiger 260 cc dengan klep standar, stroke 70, piston 68. Yuk kita simak apa aja yang perlu kita rubah, dan nanti saya jelaskan satu persatu bagiannya dan tentang partnya. Yang pertama, crankcase. Standarnya itu kan dia diameter 70. Standarnya diameter 70. Diameter 70. Terus kita bubut jadi diameter 74. Karena boringnya ini menggunakan 73. Boringnya menggunakan 73. Boringannya menggunakan 73. Pistonnya menggunakan diameter 68. Nah, lanjut. Setelah boringannya kita perbesar jadi 74. Crankcase-nya kita bikin 74. Terus di bagian rasio, gigi rasio ini masih menggunakan Tiger standar 6 speed. Tiger standar 6 speed, nggak kita oplos, pokoknya nggak kita modifikasi, benar-benar standar. Dan di bagian krek as ataupun bandul, bahasa Jawa ini bandul, bandulnya kita menggunakan langkah 70. Langkah 70 yang udah kita balance atau perberat dengan daging yang cukup tebal seperti ini. Kalau standar biasanya kan itu nggak terlalu tebal seperti ini. Kalau ini dibikin sangat tebal. Tujuannya apa? Tujuannya biar pada RPM atas dia jalan atau tenaganya ngisi terus. Jadi berbeda dengan yang model standar. Kalau yang model standar itu memang bawahnya dia enak, bawahnya enteng, karena memang saat memutar krek as dia enteng. Putaran bawah saat memutar krek as dia enteng. Cuma ketika di putaran atas dia kekurangan torsi. Jadi ada plus minusnya. Saya nggak bahas kelebihannya, pasti semuanya ada plus minusnya. Karena ini untuk kebutuhan touring, dia ngejar kebutuhan touring, dan karakter noken asnya nanti kita bikin durasi besar di angka di atas 250 derajat. Itu kan nanti noken asnya karakternya di RPM tengah dan atas. Makanya kita imbangilah dengan krek as dengan bobot lebih berat biar tengah atasnya sama-sama jalan. Jadi sama-sama maksimal. Jadi bawahnya ini semut, lembut. Cuma putaran tengah dan atas dia dijamin lebih ngisi karena dia lebih berat. Jadi kalau teman-teman bayangkan, ya memang pada saat putaran bawah ini piston mendorong krek as berputar itu berat. Cuma ketika putaran atas dia nggak mau berhenti, muternya semakin kencang karena ini ada beban yang cukup berat di bagian sini. Jadi fungsi balan ada yang model tanam timah itu sama seperti ini fungsinya. Cuma ini nggak ditanam timah, modelnya di popok di bagian samping-sampingnya. Jadi tujuannya sama, menambah torsi di putaran tengah dan atas biar ngisi terus, karena ini kebutuhannya untuk touring. Setelah krek as selesai dan di bagian setang, kita percayakan stang standar Tiger, karena menurut saya stang standar Tiger ini
paling kuat lah dibandingkan stang-stang yang lain. Asalkan rasionya masih aman lah, masih di angka 1,6, 1,5 itu masih oke lah. Sebenarnya stang ini kurang panjang sedikit kalau kita mengejar rasio 1,6 ke atas. Cuma kita nggak bisa nyari stang yang lebih panjang, karena kalau stang yang lebih panjang kita bloknya harus diganjal packing. Karena ini main simple atau main gampangnya biar nol packing di stang tiger, kita berubah pistonnya aja menggunakan yang model pendek, jadi bisa nol packing. Kalau menurut saya yang paling awet ya stang ini, stang tiger panjang 105,5. Dia karakternya kalau rasio stangnya pendek ya bawahnya galak, jadi lebih responsif. Cuma kelemahannya umur pistonnya dia lebih pendek karena rasio stangnya terlalu menekuk. Jadi gesekan pada dinding silinder dengan piston itu dia sedikit berat. Ya cuma nggak apa-apa, namanya juga motor udah rubahan, pasti ada plus minusnya. Biasanya umur pistonnya lebih pendek, ya kisaran setahun 2 tahun lah, nggak apa-apa, gampang. Nanti kalau masalah piston rusak tinggal kita ganti, nggak usah pusing-pusing. Yang penting motornya enak. Dan bahan stang tiger original menurut saya itu kuat, berbeda dengan stang 2 tak. Dan jalur olinya pun dia besar-besar kalau menggunakan stang bawaan Tiger. Maksimal ya langkah di bawah 70. Kalau di atas 70 saya kurang rekomendasi menggunakan stang ini. Usahakan stangnya panjang di atas 105. Nah kan di bagian rasio stang dia jelek, rasio stangnya masih di angka 1,5. Cara mengakalinya biar pistonnya dia lebih awet, kita harus bikin jalur oli tambahan yang ke bagian piston. Caranya kita bikin oil jet. Mungkin di video saya sebelumnya udah sering dibahas tentang oil jet dan cara bikin oil jet. Jadi kita mau bikin tutorial lagi cara bikinnya. Yang kita butuhkan ini mata bor ukuran 3 mili. Terus kita bor di bagian sini teman-teman. Nah, cara pengeborannya dia miring, bisa dilihat. Jadi kita miringkan seperti ini, kita bor miring. Nah, kurang lebih kedalaman pengeborannya itu di angka 24 mili. Terus selanjutnya kita pasang mata bornya tadi untuk penyenteran. Nah, lalu kita titik di sini teman-teman. Di sini menggunakan penitik. Nanti kita bor menggunakan mata bor 1,5 mili atau 1 mili. Jika teman-teman pengen semprotannya kecil cuma dia tinggi bisa nyemprot ke atas, 1 mili aja. Kalau pengen semprotannya besar cuma nggak terlalu tinggi, hasilnya dia pakai 1,5 mili. Nah, pengeborannya kurang lebih seperti ini. Saya menggunakan mata bor 1 mili. Jadi diarahkan nyerong ke bagian klep in. Jadi miring seperti ini. Biar nanti kena dinding silindernya. Kita tes.
Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti oli nyemprot ke bagian silinder sebelah in. Jadi kalau dipasang kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi nyemprot di bagian sini. Kenapa yang harus kena oli sebelah sini? Karena memang gesekan terberat piston itu ada di sini. Ada di sini. Makanya rata-rata kalau piston baret itu pasti di sebelah sini yang in. Nah, lanjut di bagian atas nih. Bagian atas ini mendem pistonnya 08 nanti kan ditambah packing 05 jadinya kurang lebih 1,3 seperti ini penampakannya. Dan pistonnya ini piston sejuta umat, menggunakan piston VIM murah meriah, harganya 250 ribuan. Jadi nggak usah khawatir nggak awet kalau menggunakan piston ini. Sebenarnya awet enggaknya itu tergantung dari pelumasan. Kalau pelumasannya bagus, pasti piston ini bakalan awet, walaupun menggunakan piston casting dan harganya murah. Kalau piston forging harganya jutaan, tapi pelumasannya nggak sempurna, dijamin pistonnya juga bakalan aus ataupun overhead macet. Ini lubang oil jet di sini. Jadi lubang oil jet ini fungsinya pelumasan pada piston tambahan. Pelumasan tambahan pada piston, biar pistonnya gesekannya lebih licin dan nggak gampang macet. Dan pastinya suhu pada piston lebih stabil. Jadi piston kalau suhunya stabil itu pemuaiannya dia sedikit, jadi nggak menyebabkan piston itu overheat atau macet karena piston terlalu panas dan memuai, dan akhirnya pistonnya macet di dalam silinder. Jadi kunci dari kesuksesan perakitan mesin seperti ini, stroke up, bore up, yang pertama yang perhatikan adalah oli. Pastikan dulu olinya lancar, sirkulasinya bagus, dan jenis olinya juga bagus. Dan kalau motor herek, saya bikin oil jet, tambahan pelumasan pada piston, biar umur pistonnya lebih awet dan komponen lain pun jadi lebih awet. Terus di bagian silinder, dan ini nggak kalah penting dari keberhasilan bore up dan stroke up, ini sangat menentukan hasilnya. Quarteran, kalau teman-teman menggunakan piston yang ukuran besar seperti ini, usahakan quarteran itu dibikin sedikit longgar, ya kurang lebih 0,035 sampai 0,050, tergantung dari jenis piston. Kalau menggunakan piston casting, pemuaiannya itu sedikit, kita bisa kasih toleransi 0,035. Kalau kita menggunakan piston forget ataupun forging, kita harus bikin lebih longgar lagi, yaitu di angka 0,050. Jadi benar-benar longgar. Tapi nanti ketika mesin dipanaskan, itu pistonnya bakal span di dalam silinder. Jadi walaupun saat dingin sedikit berisik, cuma kalau udah dipanasin 5 menit, nanti pistonnya bakal memuai dan jadi sempit di dalam silinder. Jadi aman-aman aja menggunakan toleransi quarteran di angka 0,050. Jadi seperti itu. Kalau casting toleransinya lebih rendah karena pemuaiannya lebih rendah. Kalau forging harus toleransinya lebih besar karena pemuaian piston forging itu lebih besar. Terus di bagian cylinder head, jadi kunci tenaga itu ada di cylinder head, kepala silinder. Jadi 60% tenaga itu dihasilkan dari kepala silinder. Makanya kita harus pintar-pintar ngolah bagian silinder. Ini hanya menggunakan klep standar.
31,5 dan 27. Cuma bedanya ini udah kita bubut, kita tipisin. Jadi ini udah sangat ringan. Berbeda jauh dengan standar. Udah sangat ringan. Payungnya kita bubut dan punggungnya kita bekat biar flow-nya lebih bagus. Walaupun ini menggunakan 31,5 dipadukan dengan piston 68, ini sangat mumpuni, masih sangat mampu. Karena RPM motor yang langkahnya tinggi seperti ini langkah 70, kita nggak perlu menggunakan klep terlalu besar karena nanti RPM puncaknya itu hanya di angka kisaran 10.000. Kalau kita menggunakan klep terlalu besar, berarti kita main di RPM yang tinggi. Nanti bawahnya dia kurang bagus, bawahnya loyo kalau menggunakan klep terlalu besar. Tapi sebenarnya idealnya ini menggunakan 34 dan 29. Karena ini kita mengakali biar hemat dan awet, tentunya juga performanya bagus. Kita bubut biar ringan, biar kerja per klepnya lebih ringan, dan kita bekat biar flownya lebih bagus. Dan di bagian head ini udah pasti kita sentuh dengan mata porting. Kita porting cukup besar. Lubang intake yang semula lubang intake itu tiger sangat kecil, yaitu 26, kita bikin jadi 30. Yang semula standarnya ini 26, kita bikin 30 karena untuk mengejar suplai bahan bakar biar nggak kedodoran di RPM atas. Dan yang semula area seatingnya samping kanan kiri seating ini awalnya 27, kita bikin jadi 29,5. Teman-teman bisa lihat 29,5. Jadi seolah-olah klep ini berukuran besar walaupun klepnya standar, karena permukaan yang bertumpu dengan klep ini hanya saya sisakan 1,5 mili. Jadi sangat tipis. Biar ketika klep buka sedikit, ini nanti bahan bakar sudah masuk banyak. Jadi kunci dari porting sebenarnya dari sini, teman-teman. Ini adalah pintu masuk bahan bakar, pintu masuk keluar masuk bahan bakarnya. Jadi walaupun klepnya standar, kalau ininya besar, flow-nya dia lebih bagus. Dan bagian bos kita benar-benar babat, kita ratain bikin landai. Cuma kalau teman-teman belum pernah porting ataupun bolongin silinder head trigger, jangan sekali-kali porting di area ini terlalu landai. Biasanya ini sering terjadi bolong. Ini saya bikin sangat landai. Jadi harus benar-benar berpengalaman. Minimal udah pernah bolongin satu head buat pembelajaran, baru teman-teman bisa bikin porting seperti ini. Dan portingnya kita geser ke bagian atas. Yang awalnya lubangnya di sini, kita geser ke sini. Biar tujuannya membuat landai biar belokan portingnya nggak terlalu patah. Kalau seperti ini dijamin gas speednya dia bakalan tinggi. Kita nanti bisa bandingkan dengan klep ukuran besar, kurang lebih ini rasanya 11-12 kalau portingnya benar. Jadi kalau teman-teman belum berani porting, silahkan headnya dibawa ke sini aja, nanti kita portingin. Dijamin flow-nya bagus. Teman-teman bisa lihat. Terus di bagian per yang besar saya tetap menggunakan standar. Karena apa? Karena ini nanti bermain di angka gak jauh, gak lebih tinggi daripada standarnya.
Ya kurang lebih main di 10.000 sampai 11.000 rpm. Jadi masih mumpuni menggunakan per standar, dan yang kecil menggunakan per Satria FU. Suzuki Satria FU ini per langganan saya nih, per andalan, anti patah-patah, anti floating, dan lipnya mampu menggunakan lip 10 mili. Harganya murah meriah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang sebelah kiri yang hitam ini adalah standar, ulirnya dia kecil. Yang FU ada cat kuningnya ini, ulirnya lebih tebal, jadi dia lebih tahan di RPM tinggi, cepat mengembalikan klep ke posisi semula biar nggak floating. Apalagi udah ditambah klepnya kita entengin, ya insya Allah di 11.000 rpm dia masih aman, masih sangat oke. Jadi itu aja, nggak menggunakan per yang terlalu keras, karena ini klepnya udah di peringan, jadi kita nggak perlu menggunakan per yang terlalu keras. Kalau terlalu keras juga biasanya batangnya ini suka hancur, jeber, dan noken asnya gampang aus. Jadi makanya kalau buat harian saya pilih yang seperti ini nih, konsepnya seperti ini, murah meriah, simple. Dan noken asnya saya menggunakan durasi 270 derajat. Makanya ini piston saya bikin dome, saya mainkan kompresi 12-an. Jadi nanti kompresi statis dan dinamisnya masih ideal, masih oke, menggunakan bahan bakar Pertamax. Lanjut kita proses ke pemasangan. Oke, tinggal pemasangan. Tuh teman-teman bisa lihat nih, bisa lihat overlappingnya ini, klep X dan in ini mepet banget bosku, tinggal kisaran setengah mili. Ini kalau pernya nggak kuat dijamin bakal ciuman ini klep in dan X. Ini powernya bakal keluar di RPM 5000-an ke atas. Jadi di bawah 5000 RPM ini semut, tenaganya semut, tapi tetap enak karena ini struknya langkahnya 70. Jadi ini emang mengejar ke putaran tengah dan atas. Langsung kita pasang.